Ini adalah desa kami, Desa Karya Bakti, Kecamatan Kulususu Barat, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tipologi dari desa kami ini adalah pertanian dengan jumlah jiwa sebanyak 523 jiwa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Desa Karya Bakti melalui pemerintah desanya telah membentuk relawan desa untuk menangani penyebaran pandemi COVID-19 di desa kami. Mereka rela mengorbankan waktu, bahkan tenaga untuk menjaga setiap orang yang akan melintas di desa kami dari pagi sampai petang, terutama untuk mereka yang baru pulang dari perantauan guna pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, sekarang kita lagi berada di posko relawan desa. Supaya lebih jelasnya, mari kita ketemu dan berbincang langsung sama bapak-bapak yang ada di sana. Ya, sekarang kami lagi bersama dengan Bapak Kepala Desa Karya Bakti, Bapak Taufik. Selamat pagi. Kemudian ada Ketua BPD Karya Bakti, Bapak Antonius Tarmudi. Selamat pagi, Pak. Iya, oke, selamat pagi. Dan Sekretaris Desa Karya Bakti, Bapak Herdi Hulopi. Selamat pagi, Pak. Ya. Jadi, sahabat desaku, beliau ini adalah Bapak Kepala Desa Karya Bakti sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia untuk Kecamatan Kulususu Barat. Oke, pertama kami akan bertanya sama Bapak Kepala Desa. Pak, sejak kapan dibentuk tim relawan desa COVID-19 ini? Jadi pembentukan tim relawan COVID-19 Desa Karya Bakti kami laksanakan di tanggal 31 Maret 2020. Jadi, apa-apa saja yang telah dilakukan oleh para tim relawan desa dalam menangani pandemi COVID-19 dari pertama pembentukan tim relawan desa sampai saat ini, Pak? Pertama kami lakukan adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait bagaimana pola hidup bersih dan sehat, bagaimana untuk mencegah daripada penyebaran virus corona. Terus kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, rumah ibadah, kantor, sekolah, dan beberapa rumah-rumah warga yang sebagai tempat-tempat pertemuan orang banyak. Terus melakukan kegiatan penjagaan di posko COVID-19, tujuannya untuk kita mengetahui warga luar desa yang masuk ke dalam desa dan warga desa yang keluar desa sehingga kita bisa mengontrol. Pak, ini kan telah ada himbauan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing atau tidak keluar rumah. Terus apakah berdampak juga sama perekonomian di desa ini, Pak? Kalau hal itu secara umum itu tidak terlalu terasa dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Hanya ada beberapa masyarakat yang ikut terdampak secara khusus. Ya, kenapa demikian? Karena di desa kami ini, Desa Karya Bakti, mayoritas masyarakatnya itu adalah masyarakat petani, sehingga kegiatan ekonomi tentunya terbentuk dari potensi dan sumber daya manusia yang ada dalam desa. Berkaitan dengan penyebaran atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait karantina atau kita dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah, ya seperti apa yang saya katakan tadi, sedikit hari ini sudah mulai kelihatan dampaknya, tetapi secara umum itu belum terasa, hanya secara khusus saja. Ya, terima kasih. Terus apa langkah yang ditempuh oleh Bapak sebagai Kepala Desa dalam menangani hal tersebut, Pak? Sesuai dengan instruksi Kepala Negara Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi,
beliau selalu sering menyampaikan terkait bagaimana kemudian sehingga penanganan daripada pencegahan penyebaran virus corona ini semua menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintah, baik dari pusat hingga di desa. Jadi saya selaku kepala desa salah satunya adalah selain melakukan kegiatan bersama-sama tim relawan COVID, juga lewat APBDes Desa Karya Bakti tahun 2020 kami mengeluarkan anggaran atau menganggarkan kurang lebih 100 juta lewat dana desa untuk kegiatan pemberian bantuan terhadap warga yang terdampak terhadap kegiatan atau terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona. Dalam memberikan bantuan sosial, tentu seluruh masyarakat yang ada di Desa Karya Bakti ini mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara mengklasifikasinya dalam pemberian bantuan sosial itu, Pak? Apakah disamaratakan atau bagaimana, Pak? Mungkin ini bisa dijawab dulu oleh Bapak Sekdes. Ya, baik, terima kasih. Dalam hal ini sesuai pendataan kami, tentu secara otomatis yang PNS dia tidak kami berikan karena mereka sudah mendapat gaji dari APBN begitu. Terus yang kemudian yang disamaratakan di sini bukan berarti rata, tapi kita tidak sama begitu. Karena jelas sesuai dengan klasifikasinya, ada yang agak menengah, ada yang agak ini begitu. Mungkin itu dari kami. Jadi bantuan ini berupa sembako yang kita bagikan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa yang diketuai oleh Bapak Sekretaris Desa. Karena di desa itu sudah ada beberapa klasifikasi masyarakat, klasifikasi sosial masyarakat. Ada masyarakat yang mampu, masyarakat tidak mampu, sejahtera dan prasejahtera. Ya, ada tadi seperti apa yang disampaikan Bapak Sekretaris Desa bahwasannya yang tidak sama sekali kita berikan bantuan yaitu adalah pegawai negeri. Selain pegawai negeri yang di masyarakat, semuanya kita ikutkan dalam proses pemberian bantuan. Dan yang kemudian juga di sini yang kita kecualikan itu penerima PKH dan penerima bantuan pangan non tunai. Itu juga kita kecualikan. Kenapa ini dikecualikan? Karena mereka juga sudah mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Karena dampak corona ini, bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai ini ditambah besarannya. Jadi kalau misalkan juga mereka kita ikutkan dalam bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah desa, tentunya itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka sehingga kemudian lewat yang diketuai oleh Sekretaris Desa bersama-sama perangkat desa lainnya melakukan pendataan sehingga kita bisa mengetahui klasifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut baru kita bagi. Jadi bantuannya seperti apa yang dikatakan Pak Sekdes tadi tidak merata. Adil tetapi tidak merata. Artinya tidak merata itu bisa jadi si A dan si B karena kejadian keadaan sosialnya berbeda. Si A mungkin masuk kategori kakak miskin, si B masih masuk kategori kurang mampu. Pastinya di situ akan berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terus bagaimana langkah BPD sebagai mitra pemerintah desa dan juga termasuk dalam tim relawan COVID-19 ini dalam melakukan pencegahan pandemi COVID-19 ini, Pak? Terima kasih. Yang pertama kita melakukan sosialisasi bersama dengan pemerintah. Yang kedua, kita terjun langsung ke masyarakat, yaitu melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum
ya, di warung-warung, di masjid, di kantor balai desa, ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersama dengan pemerintah, BPD ikut terjun juga berjaga-jaga di posko, yang mana tujuannya untuk mengetahui masyarakat di Desa Karya Bakti khususnya dan masyarakat luar yang tujuannya ingin masuk ke Desa Karya Bakti. Yang ketiga, BPD ikut terjun langsung, ya, membahas masalah bantuan yang dalam hal ini dalam bentuk sembako, ya. Untuk itu kami selaku BPD di sini, ya, tentunya proaktif apa yang dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama kita ikut menangani virus corona ini. Demikian. Jadi kira-kira apa harapan Bapak Kepala Desa agar pandemi COVID-19 ini dapat terselesaikan, Pak? Tentunya dengan berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, harapannya kita teriring dengan doa kita bersama, ya, kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya, mudah-mudahan wabah ini cepat teratasi dan cepat selesai. Amin. Di Indonesia umumnya, khususnya di Desa Karya Bakti, sehingga aktivitas masyarakat kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak akan dapat tercapai. Kami tim relawan COVID-19 Desa Karya Bakti siap melawan corona.